Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi kembali. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya saudara, bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Itu harapan saya. Dan pagi ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu kesempatan indah ini untuk bisa kembali bersama bersekutu dengan Tuhan, menikmati kebenaran firman yang kiranya akan menuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Oleh karena itu sebelum kita memulai renungan ini, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini untuk semua kebaikan kasih Tuhan yang telah menyertai memimpin kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali menikmati persekutuan lewat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dan dasar renungan kita pagi ini saya akan bacakan satu ayat untuk kita yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 29 saudara. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik perenungan kita pagi hari ini saudara, jangan biarkan orang lain membunuh impianmu. Itu yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika para profesor pernah mengadakan penelitian atau melakukan penelitian tentang perilaku monyet yang saling mempengaruhi dalam kehidupan mereka. Pada saat itu saudara, para profesor memasukkan dua monyet ke dalam satu ruangan kosong secara bersama, dan di tengah ruangan itu diberdirikan satu tiang, dan di atas tiang itu diikat setandan pisang yang masak. Lalu segera setelah monyet itu dimasukkan di ruangan itu, mereka langsung beradaptasi dengan ruangan itu, dan seketika juga mereka melihat pisang yang ada di ujung tiang itu, lalu mereka berusaha untuk memanjat saudara. Tetapi setiap monyet-monyet itu berusaha memanjat tiang itu, sang profesor selalu menyemprotkan air dengan keras ke tiang itu, mengenai kedua monyet itu, dan tiang itu menjadi licin, dan akhirnya kedua monyet itu akan tergelincir dan jatuh. Setiap monyet itu berusaha memanjat, selalu sang profesor itu menyemprotnya dengan air, sehingga mereka pada akhirnya mereka menyerah, karena mereka tahu memanjat itu berbahaya, memanjat itu akan menjadi sebuah masalah bagi mereka. Lebih bagus mereka tidak melakukan. Mereka menyerah dan tidak mau melakukan memanjat lagi saudara. Itu yang mereka lakukan. Lalu setelah kedua monyet itu gagal, lalu sang profesor itu memasukkan satu monyet lagi saudara. Sebut saja itu monyet si C. Lalu setelah monyet yang baru dimasukkan itu melihat situasi ruangan itu, dan tidak lama dia melihat ke atas, dan dia memang tertarik dengan setandan pisang yang di atas tiang itu. Langsung dia mau melompat untuk memanjat. Tetapi kedua monyet yang tadi itu saudara langsung memegang kakinya dan tangannya dan katakan, "Jangan engkau memanjat." Lalu heran, kenapa tidak bisa memanjat? Itu berbahaya. Kami telah gagal. Kami mengalami masalah ketika memanjat. Seperti itulah komentar kedua monyet yang terdahulu saudara. Akhirnya karena terus dilarang, jangan memanjat, itu berbahaya, itu bermasalah, membuat jadi masalah. Akhirnya monyet yang ketiga ini saudara, dia juga akhirnya mengurungkan dirinya. Dia tidak mau lagi memanjat karena dia mendengar nasihat kedua temannya itu saudara. Lalu setelah itu tidak lama kemudian, sang profesor itu mengeluarkan dua monyet yang pertama tadi, meninggalkan satu monyet yang terakhir di dalam. Lalu setelah dua monyet terakhir ini dimasukkan secara bersama, mereka langsung melihat pisang yang ada di atas tiang itu. Mereka langsung ingin memanjat.
Tetapi monyet yang satu ini langsung berteriak, jangan memanjat. Itu berbahaya. Itu akan menjadi sebuah masalah bagi kalian, katanya. Lalu yang dua ini penasaran, saudara. Dia tanya, kenapa kami tidak bisa memanjat? Ada apa di sana? Dia katakan. Lalu monyet yang satu ini katakan, teman-teman saya sebelum kalian masuk, memberitahukan kepada saya bahwa memanjat tiang itu adalah sebuah masalah, akan mendatangkan persoalan besar bagi kehidupan kita, sehingga saya tidak memanjat. Saya katakan jangan panjat kalau tidak mau ada masalah. Itu yang dikatakan, saudara. Lalu salah satu dari kedua monyet yang terakhir tadi mendengar nasihat temannya ini, dan dia mengurungkan niatnya dan dia tidak mau memanjat. Tetapi satu yang terakhir, dia katakan, kenapa tidak bisa memanjat? Ada apa masalah di sana? Saya akan buktikan. Saya akan coba memanjat. Kalau ada masalah, biar aku tanggung konsekuensinya sendiri. Seperti itulah niatnya. Walaupun kedua temannya itu berteriak untuk melarang, tetapi dia tetap nekat untuk memanjat. Dan ternyata setelah dia memanjat, dia merasa tidak ada masalah, saudara. Dia menemukan tidak ada masalah. Ya, semuanya baik-baik saja. Dan padanya dia sampai di atas tiang itu, dan dia bisa mengambil pisang itu dan menikmatinya, dan dia membawa turun, dia membaginya kembali dengan kedua temannya yang tidak mau memanjat tadi, saudara. Lalu, saudara yang kasih Tuhan, kedua temannya yang dibawa itu terheran. Kenapa selama ini saya berlaku bodoh? Kenapa dari tadi saya berlaku bodoh? Kok aku tidak memanjatnya? Hanya karena aku mendengarkan nasihat yang bodoh dari teman dua sebelum kalian masuk ke sini. Dia katakan, saudara. Itu yang dikatakan oleh monyet itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini saya ingin membagikan kepada kita tentang prinsip kehidupan yang kita hadapi setiap hari, saudara. Sesungguhnya cerita ini menggambarkan karakter kita. Itu yang akan saya bagikan. Karakter yang bagaimana, saudara? Kalau kita lihat kedua monyet yang pertama adalah itu menggambarkan karakter tentang orang yang melakukan sesuatu dan mereka mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga pada satu titik tertentu mereka betul-betul menyerah dan mereka katakan, kami tidak mau mencoba lagi. Itu karakter yang pertama. Berapa banyak di antara kita setelah mencoba sesuatu kegiatan, setelah melakukan sesuatu usaha dan kita gagal, dan pada akhirnya kita mengakui kita gagal dan tidak mau menyerah lagi. Itu yang pertama, saudara. Lalu karakter yang kedua yang ingin kita lihat di sini, ya, kita bisa melihat bagaimana karakter si C dan si D dari tadi itu. Kita bisa melihat ada banyak orang yang gampang dipengaruhi tanpa mencoba sesuatu. Si C tadi dengan si D hanya mendengar kata gagal, mereka sudah tidak mau mencoba lagi. Ada banyak orang yang seperti itu. Saya tidak tahu apakah itu saya dan saudara, tetapi mari coba kita belajar, saudara, betapa sering dalam hidup ini kita gagal hanya karena lebih mendengar kata orang. Itu yang berbahaya, saudara. Lalu yang ketiga tentang karakter si E yang tadi yang terakhir, adalah karakter yang perlu kita tiru, adalah orang yang tidak mudah percaya dengan apapun yang dikatakan orang tentang sesuatu sebelum dia mau bertindak, sebelum dia mau melakukannya, sebelum dia mau membuktikannya sendiri. Di satu sisi memang hal ini seperti yang kita lihat dalam sifat Thomas, saudara. Tetapi di sisi lain, hal ini adalah hal yang bisa membangun karakter kita menjadi karakter yang bisa diunggulkan, menjadi sebuah karakter yang bisa membuat kita maju dalam menggapai segala impian, keinginan hati kita, saudara. Daripada kita mau mendengar kata orang, daripada kita mau berdiam diri, alangkah baiknya dalam segala upaya, dalam segala pengharapan impian kita, baiklah kita menjadi pribadi yang mau mencoba terlebih dahulu sebelum mengkomentari, apalagi setuju dengan pendapat orang yang terlebih dahulu membuat kita, mendorong kita untuk gagal dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat renungan ini, saudara,
saya ingin menyampaikan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman yang kita sudah baca tadi. Tuhan akan selalu menguatkan setiap kita kalau kita mau berjuang, saudara. Karena Tuhan akan memberikan semangat kepada orang yang tidak berdaya, semangat kepada orang yang lemah. Kalau kita mau melangkah, kalau kita mau berjuang, kalau kita mau menggapai impian kita, Tuhan pasti ada di pihak kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membantu dan memampukan kita untuk menggapai segala impian tersebut, saudara. Oleh karena saudara ini kasih Tuhan, baiklah dalam perjalanan hidup ini kita selalu mau memandang Tuhan. Jangan terlalu mendengar apa kata orang, tetapi dengarkan isi hatimu, suara hatimu, dan dengarkan Tuhan yang mau menuntun kehidupanmu. Sehingga bersama dengan Tuhan, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, ada sebuah jaminan kepastian, jaminan kekuatan, jaminan kemenangan. Kita bisa menggapai segala impian dan harapan kita bersama dengan Tuhan. Oleh karena sekali lagi saudara, jangan biarkan orang lain membunuh impianmu. Masih ada harapan. Selama kita mau berjuang, selama kita mau melangkah, kita masih punya pengharapan untuk bisa menggapai kemenangan dalam kehidupan kita. Itu yang saya bagikan saudara. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita dengan renungan pada pagi hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman yang kami renungkan. Di mana ya Tuhan, kami sering kali terpengaruh dengan apa kata orang tentang hidup kami. Tetapi kami belajar hari ini bahwa supaya kami memiliki prinsip mau melihat hati kami, komitmen kami, prinsip hidup kami untuk menggapai setiap impian kami bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Berkati umat Tuhan dimanapun saat ini mendengarkan renungan ini. Biarlah mereka boleh dituntun oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kokoh, yang memiliki pandangan yang kuat untuk meraih impian bersama dengan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka hiburkan ya Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, juga yang sedang bergumul karena sakit penyakit Tuhan berikan mereka pemulihan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan juga diberkati, yang mengharapkan jodoh pun diberkati, yang mengharapkan keturunan pun diberkati, dan anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Masih banyak umat Tuhan saat ini yang mendengar renungan dan doa ini. Mereka rindu dilawat Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan tetap berharap bahwa bantu kami saudara untuk selalu men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada banyak orang yang bisa menonton, mereka boleh ditolong Tuhan, diberkati Tuhan seperti saudara sudah diberkati Tuhan pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.